Baik, terima kasih Mbak Ninit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Johan Ditra, selaku konsultan untuk software atau aplikasi iReporter dari ISID Indonesia ya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk join pada live webinar kita pada hari ini. Dan tema webinar kita hari ini yaitu solusi paperless dengan iReporter ya. Dengan ada tambahan tema yaitu untuk sharing laporan secara langsung di tempat pada saat itu juga atau real time ya. Oke, mungkin apabila pada saat nanti sesi berjalan ada yang ingin menanyakan, bisa langsung tanyakan ke melalui fitur Q&A ya. Jadi ada fitur chat, ada fitur Q&A, cuman kalau mau nanya kita pakai fitur Q&A. Oke. Baik. Baik, kita mulai ya. Jadi di masa sekarang ini ya adalah masa-masa di mana cara kerja kita itu harus tidak boleh berhenti berevolusi atau berinovasi ataupun berkembang ya. Karena mengingat pada tahun ini dan tahun sebelumnya kita sedang mengalami pandemik virus corona ya atau COVID-19 ya. Ini juga yang akan memberikan dampak pada cara kerja kita di masa sekarang dan masa mendatang. Termasuk juga adanya konektivitas terbaru yaitu konektivitas 5G, kemudian contohnya ada lagi Internet of Things, dan sekarang yang kita beberapa company laksanakan yaitu telework atau work from home ya. Kemudian juga ada pengaruh dari artificial intelligence terhadap pekerjaan kita. Dan tentunya sebuah inovasi terbaru yaitu pekerjaan dengan prinsip paperless atau tanpa kertas. Nah, untuk melakukan ini kita harus merubah cara kerja kita menjadi lebih ke arah DX ya. Jadi DX ini artinya adalah digital transformation ya. Cuman kenapa sih DX ya bukan DT ya? Menurut sumber, kenapa digital transformation disingkatnya DX bukan DT karena fokus dari digital transformation itu mengarah ke experience atau pengalaman kerja kita. Jadi tidak berfokus pada teknologinya seperti itu. Oke, kemudian bagaimana sih cara kita memulai digital transformation ini di lingkungan kerja kita? Baik, kita lanjutkan. Kita biasanya membuat laporan dengan kertas ya di setiap pekerjaan kita ya. Kenapa sih laporan kertas itu bisa dikatakan yang paling powerful ya? Ya bisa kita lihat di sini. Pertama kertas itu ringan, jelas, kemudian mudah untuk kita tulis laporannya atau coret-coret atau apa di situ. Dan terakhir tentu saja mudah untuk kita bawa-bawa laporan tersebut. Nah, tapi di samping ada kelebihan dari pembuatan laporan kertas, ada juga masalahnya atau masalah-masalah pada pembuatan pelaporan menggunakan kertas di tempat atau on-site ya. Bahkan ada dua sisi. Sisi pertama itu pada saat pengisian laporan. Jadi ada masalah missing entry atau entry-nya hilang, kemudian entry-nya error, kemudian ada beberapa cara pengisian yang berbeda-beda, dan juga mengisi konten yang sama berulang kali ya. Kemudian selepas dari pengisian laporan ini, kita masih ada sisi untuk post processing-nya atau tindakan setelah pembuatan laporan, yaitu adanya pekerjaan agregasi, kemudian kita membuat laporan ya, jadi perpindahan dari paper report ke laporan di sini misalnya menggunakan Excel, dan kemudian kita masih harus melakukan registrasi ke sistem kita. Nah, di sini Konmas iReporter akan memberikan solusi untuk masalah-masalah tadi ya. Jadi dengan iReporter kita langsung mengeliminasi penggunaan kertas ataupun paperless ya. Tetapi laporan kita tetap akan berbentuk sebuah format file Excel yang sudah sering kita lakukan. Nah, pelaporannya ini kita tidak lagi menggunakan kertas, yaitu menggunakan tablet atau untuk yang di sini iPad ya.
Seperti itu. Jadi dengan pelaporan penggunaan iPad ini, kita bisa menyelesaikan laporan on-site atau langsung di tempat, kemudian pelaporannya juga real time di saat itu juga, dan dari hal ini kita sudah bisa memulai melakukan kerja yang terdigitalisasi ya, atau digitalization. Nah, beberapa laporan yang mendukung untuk menggunakan iReporter seperti laporan support report ya, atau laporan di lapangan, kemudian result produksi atau hasil kerja ya, dan kemudian quality check sheet-nya ini yang sangat umum sekali digunakan, kemudian equipment maintenance, seperti itu. Nah, dengan iReporter ini tentunya kita akan bisa melakukan pengecekan dan approval pada laporan kita itu akan menjadi lebih cepat ya. Dan iReporter ini tentunya mendukung sistem kerja kita yang sudah berubah menjadi sistem kerja telework ataupun WFH, seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana iReporter bisa menghemat cost kita atau biaya kita ya. Jadi jika sebelumnya pada saat pembuatan laporan, urutannya adalah persiapan pekerjaannya, kemudian inspeksi di lapangan. Nah, setelah melakukan inspeksi di lapangan, kita harus membuat laporannya di kantor gitu, memasukkannya ke Excel, lalu kemudian baru dilanjut ke report untuk approval-nya, kemudian kita submit. Nah, dengan iReporter kita bisa mengeliminasi pembuatan laporan tersebut ya. Jadi setelah kita lakukan inspeksi di lapangan, di saat itu juga kita bisa langsung deliver report kita untuk reporting dan approval. Lalu kemudian kita bisa submit. Dan di sini kita bisa menghemat waktu dan menghemat biaya karena telah mengeliminasi satu tahapan create report di kantor ini. Nah, kemudian ketika kita mengganti masalah pelaporan kertas dengan iReporter, kita bisa menghemat kira-kira 60% waktu pembuatan laporannya. Yaitu jika biasanya butuh waktu hingga 300 jam untuk pembuatan laporan harian dalam sebulan, dengan penggunaan iReporter, kita akan menghemat sebanyak 60%, yaitu 130 jam dalam sebulan untuk pembuatan laporan saja. Dan ini beberapa benefit yang bisa kita gunakan ketika menggunakan iReporter. Jadi bisa memasukkan data entry yang lebih sederhana atau simple ya. Kemudian dari situ juga kita bisa ekspor lagi ke Excel dan lain-lain sebagainya di sini. Ya, dari situ kita bisa lihat bahwa iReporter itu sangat efektif untuk menghemat biaya. Oke, di bulan Januari tahun 2021, iReporter sudah digunakan oleh lebih dari 2.200 perusahaan ya. Dan dari 2.200 perusahaan itu ada sebanyak 107.000 user, bahkan lebih ya. Jadi sampai dengan Januari 2021 ada 2.200 lebih perusahaan dengan 107.000 user, seperti itu. Nah, kemudian di mana saja sih kita bisa menerapkan atau menggunakan iReporter ya? Jadi ada banyak industri, hampir semua industri bisa kita gunakan iReporter di situ, mulai dari manufacturing, kemudian maintenance inspection, construction plan, kemudian service distribution, IT, dan medical care ya. Jadi medical care ini ya contohnya kayak rumah sakit ya, dan iReporter juga bisa digunakan untuk education juga. Oke, kemudian ada case study. Untuk case study yang pertama dari Sekusui Seiki Jepang ya. Jadi mereka menghemat 60% pembuatan pelaporan mereka ya. Jadi yang sebelumnya 300 jam dalam sebulan berhasil ditekan sebanyak 130 jam dalam sebulan untuk membuat daily production report atau laporan produksi harian ya. Nah, jika sebelumnya Sekusei Seiki ini membuat laporan yang ditulis tangan dengan laporan kertas,
Ini sudah dengan airporter mereka melakukan laporan itu dengan iPad ya. Dan tentu saja dengan iPad itu dia bisa langsung bawa ke di sini dia sedang membuat laporan dari mesinnya, kemudian nanti dari mesin ini langsung akan terkirim reportnya ke sistem, ke server itu, lalu nanti akan bisa menghasilkan laporan dalam bentuk Excel yang sudah jadi. Jadi tidak ada penginputan ulang dari hasil laporan ke dalam Excel-nya. Kemudian di sini dicontohkan juga mereka berhasil menggunakan fitur-fitur dari airporter itu ya. Jadi dengan fitur tersebut mereka berhasil mencegah terjadinya kalkulasi yang salah ya atau error. Jadi jika sebelumnya perhitungan yang dari form ini mereka lakukan secara manual, dengan airporter karena sudah tersistem, jadi akan secara otomatis menghasilkan perhitungannya di airporter itu juga. Kemudian case study yang kedua dari Asahi Tech Corporation, mereka berhasil menurunkan waktu untuk persiapan daily report hingga 90% ya. Jadi jika sebelumnya pembuatan laporan casting harian biasanya memakan waktu 45 menit setiap paginya, dengan airporter mereka hanya cukup membutuhkan waktu 5 menit saja. Dan ternyata Asahi Tech Corporation ini sudah menggunakan airporter sejak 2010 di beberapa factory mereka, bahkan selain di Jepang ya. Ini ada contohnya di Bang Pakong di factory Thailand. Jadi laporan yang mereka buat di sini ada 3 proses. Nah, di sini artinya adalah setiap proses A selesai melakukan laporan bagiannya, maka ketika selesai dia akan langsung mengirimkan ke tim di proses B. Begitu juga proses C. Jadi ketika proses B selesai, maka akan diterima oleh tim atau user di proses C-nya. Dan mereka juga memanfaatkan fitur airporter untuk merecord pekerjaan mereka dan juga melakukan pengambilan gambar atau foto. Lalu case study yang ketiga dari Fuji Xerox Manufacturing ya, di sini mereka bahkan mengklaim berhasil menekan pengumpulan laporan harian dan datanya, konversinya menjadi 0 atau sama sekali tidak memakan waktu ya. Bagaimana caranya? Nah, sebelumnya untuk mengumpulkan data harian mereka, biasanya mereka membutuhkan waktu 80 menit ya. Dan sekarang dengan penggunaan airporter bisa dieliminasi 80 menit itu bahkan menjadi 0 atau 0 menit bahkan ya. Karena sebelumnya mereka mengumpulkan data dari laporan kertas dari lapangan, lalu kemudian diinput manual ke dalam Excel. Sebelum akhirnya dari Excel itu dikonfigur lagi untuk tampil ke sebuah motion board yang ada di sini. Nah, setelah improvement, semua pelaporan penggunaan kertas itu dihentikan, kemudian inputnya itu langsung bisa menggunakan iPad airporter dari iPad-nya mereka. Jadi ketika mereka lakukan input data di airporter iPad ini, maka langsung tergenerate dan terhubung langsung dengan motion board-nya. Jadi mereka menghilangkan waktu untuk penginputan manual, kemudian generate penginputan manual itu ke dalam motion board itu. Jadi dengan airporternya juga bisa terhubung langsung dengan motion board yang mereka gunakan. Nah, airporter juga ternyata adalah solusi paperless nomor 1 di Jepang ya, dengan market share sebanyak 37,6%. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi airporter itu adalah solusi paperless nomor 1 di Jepang ya. Nah, berikutnya adalah kita ada 5 fitur utama untuk airporter.
Yang pertama, airporter itu mudah untuk penginputan ya. Jadi dengan mudahnya penginputan, maka kita bisa mencegah terjadinya entry yang error maupun yang salah. Dan penginputannya itu tentu saja bisa dilakukan on-site atau di lapangan. Kedua, tampilan formnya yang kita dapatkan di tampilan di iPad-nya juga akan tetap sederhana ya, dan simple, mudah untuk digunakan, dan tidak merepotkan ya. Kemudian yang ketiga, mendukung berbagai jenis form yang biasa kita gunakan. Kemudian yang keempat juga kita bisa atur fitur otoritas dan keamanannya ya. Jadi kita bisa atur user-usernya, kira-kira authority dan security-nya seperti apa, kita bisa atur di situ. Kemudian yang terakhir, datanya kita bisa hubungkan dengan sistem yang lain selain dari penginputan kita. Nanti akan dijelaskan untuk poin 5 ini setelah ini. Nah, dengan 5 fitur ini kita bisa mengganti cara pelaporan kita yang sebelumnya dengan kertas, terus kita bisa ganti dengan airporter ini, yaitu untuk membuat laporan kita tersedia di tablet atau iPad report. Nah, di Conmas Airporter ini ternyata ada beberapa sistem konfigurasi yang dibutuhkan ya. Jadi, sistem konfigurasinya apa saja? Yang pertama ada Conmas server ya. Jadi kita membutuhkan server di sini, di situ untuk menghubungkan license dan juga untuk report database-nya kita simpan di dalam server. Kemudian yang kedua ada Conmas Manager ya. Di sini untuk mengatur salah satunya mengatur tadi otoritas dan security dari usernya. Kita bisa atur user, kemudian kita atur laporan formnya di dalam Conmas Manager, dan tentu saja report management kita atur dari dalam Conmas Manager. Nah, kemudian yang ketiga ada Conmas Designer. Jadi Conmas Designer ini dia ada lagi fitur tambahannya yaitu Excel add-in ya. Jadi bahasa penerjemahan dari fitur dari format Excel ke dalam Airporter itu ada namanya Excel add-in dari Airporternya atau dari Conmasnya. Jadi nanti setelah formulir Excel kita create, kita untuk bisa memasukkan ke dalam Conmas Designer kita harus ada Excel add-in di sana. Nah, di Conmas Designer kita bisa atur form layout-nya seperti apa. Baru kita bisa gunakan form kita ke dalam Airporter ya. Nah, jadi di sini kita membutuhkan ada satu PC server tersendiri, kemudian Conmas Manager ini bisa dibuka di web browser apapun ya. Kemudian Conmas Designer ini biasanya untuk user yang bertugas membuat formulir hariannya seperti apa, formnya saja ya, template-nya saja. Nah, kemudian ada aplikasi Airporter, ini biasanya dipakai untuk user yang memang tugasnya membuat laporan itu atau mengisi laporannya. Di situ di Airporter aplikasi ini saat ini hanya mendukung iPad, iPhone, atau OS Apple ya. Kemudian Windows Tab ya. Jadi hanya mendukung iOS dan Windows untuk saat ini ya. Jadi di dalam Airporter App ini kita bisa membuat report, kemudian melihat existing report-nya apa, kemudian kita bisa refer ke manual seperti apa. Nah, ini tadi kita dengan Airporter itu dan semua ini ya, sistem konfigurasi ini tentunya kita membutuhkan login dan user dan authority-nya seperti apa. Ini diatur di Conmas Manager. Ya, kira-kira hubungannya seperti ini. Jadi, si server ini nanti akan menghasilkan URL, URL-nya itu harus kita daftarkan ke iPad kita, kemudian di Conmas Manager kita, dan kemudian Conmas Designer. Oke, jadi ilustrasinya kira-kira seperti ini ya. Dari form yang kita buat di Excel, akan kita pindahkan menjadi sebuah form iPad ya.
Jadi ini sangat mudah, bisa dikatakan hampir seperti tidak membutuhkan training ya untuk memindahkan dari form Excel ini ke dalam penggunaan form iPad-nya. Menggunakannya pun akan sangat mudah. Nah, kemudian ini adalah salah satu fitur Conmas Manager ya. Jadi fitur-fitur Conmas Manager itu bisa kita gunakan untuk mengkonfirmasi laporan kita, kemudian untuk approval ya di sini, kemudian kita untuk menghasilkan data output, misalnya ada laporan yang sudah selesai, kita ingin ekspor atau kita download ya, kita bisa download berupa CSV, Excel maupun PDF. Kemudian ada hubungan antara iReporter dan sistem eksternal lainnya ya. Jadi ada 2 tahapan di sini untuk menghubungkan dengan sistem eksternal. Yang pertama pengumpulan data yang diperlukan untuk input ke dalam iReporter app. Yang kedua data yang terhubung ke server ya. Nah, jadi ini yang pertama, kita kumpulkan data-data yang kita butuhkan pada saat itu juga untuk inputannya ya. Nah, eksternal sistem yang bisa kita gunakan ada beberapa ya, yaitu mulai dari API, DB, script, IoT, AI, SNS, dan lain-lain. Nah, di situ kita memerlukan fitur baru selain tadi ada Conmas Manager, Server, dan Conmas Designer untuk mengambil data dari eksternal sistem seperti ini, kita membutuhkan namanya Conmas Gateway. Jadi ini adalah fitur Conmas yang akan membantu menghubungkan iReporter app dengan eksternal sistem ini. Kemudian kita juga masih menghubungkan iReporter kita ke Conmas server. Kira-kira Conmas Gateway garis besarnya seperti ini ya. Jadi kita ambil contoh menggunakan sistem eksternal DB ya. Jadi data dari database ini kita generate dengan Conmas Gateway. Nah, di dalam form ini ada 2 jenis penginputan ya. Kita bisa lihat yang pertama di kotak hijau ini dia akan terinput dari database dari sini secara otomatis. Kemudian yang kotak biru ini dia juga akan menghasilkan data input secara otomatis. Jadi kita tidak menginput manual di iPad kita. Nah, yang input manual di iPad kita hanya yang merah ini. Jadi kita yang menentukan untuk contoh di sini kita yang menentukan secara manual kita klik di iPad kita apakah itu oke atau tidak. Kira-kira seperti itu ilustrasi dari Conmas Gateway. Nah, kemudian tahap kedua tadi ya, kita datanya terhubungkan dengan server ya. Jadi data tadi kita visualisasikan dengan untuk input datanya, kemudian dari data itu juga kita bisa hubungkan dengan master data ya. Jadi di Conmas Manager ada namanya fitur master data sebagai data yang kita bisa gunakan untuk membantu kita melakukan penginputan. Kemudian yang terakhir DX atau Digital Transformation dengan bekerja sama dengan beberapa sistem ya, seperti yang tadi. Contohnya yang tadi yang DB yang barusan. Oke, kemudian kesimpulannya adalah dengan iReporter ini kita bisa melakukan pelaporan on-site atau di lapangan tanpa kertas ya atau paperless dengan iReporter. Dan informasinya tentu saja kita bisa langsung bagikan secara real time saat itu juga ya. Kemudian ada beberapa input style atau cara penginputan ya, sehingga mencegah terjadinya salah memasukkan entry data dan fitur-fitur lainnya. Kemudian iReporter juga bisa terhubung dengan sistem eksternal tadi, dengan fitur yang kita gunakan adalah Conmas Gateway, dan dengan iReporter kita tentunya akan bisa meningkatkan produktivitas dan tentunya kecepatan. Yang terakhir tentu saja cost effectiveness ya. Jadi kita bisa hemat biaya dengan iReporter. Jadi marilah kita segera memulai digital transformasi dengan menggunakan Conmas iReporter. Oke, baiklah sekarang kita lihat kira-kira demonya seperti apa.
Oke. Baik, pertama adalah kita membuat form di Excel ya. Jadi ini Excel biasa, tapi seperti yang tadi sempat saya informasikan, ada namanya Excel add-in ya untuk Konmas Airporter kita. Jadi di sini kita bisa lihat ada fitur tambahan add-in ya. Jadi di sini ini adalah fitur-fitur dari Airporter atau Konmas Airporter. Baik, kita mulai dengan form sederhana. Saya contohkan misalnya nama, kemudian tanggal, kemudian shift. Lalu ini kita buat kotak terlebih dahulu untuk memudahkan lokasi penginputan kita ya. Nah, kemudian kita terjemahkan pada setiap kolom ini bagaimana cara penginputan pada formulir kita. Selain kita bisa gunakan add-in di sini, kita juga bisa periksa dengan klik kanan, maka akan muncul tambahan di bawah hyperlink ini adalah fitur-fitur dari Konmas Airporter. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita kasih klasternya. Oke, jadi cara penginputan di Airporter itu disebut dengan klaster di sini ya. Saya contohkan untuk nama, saya pilih keyboard, kemudian tanggal, saya pilih kalender. Kemudian saya close. Untuk shift saya sengaja kosongkan agar kita bisa lihat bagaimana hasil dari Airporternya nanti. Kemudian kita tentukan kira-kira formulirnya itu ukurannya seberapa dengan menentukan print area di sini. Oke, jadi nanti yang akan masuk ke dalam iPad kita, Airporter iPad kita adalah apa yang kita atur di print area ini. Kemudian kita save. Saya simpan di desktop ya. Demo. Oke, setelah Excel selesai, kita buka Konmas Designer. Jadi ini adalah tampilan dari Konmas Designer ya. Kemudian kita create new form. Kemudian kita create new form dari Excel. Nah, kita pilih file yang tadi ya, desktop demo. Saya pilih yes saja. Ya, sedang proses ya, sedikit lagi. Oke, nah ini kita bisa lihat tadi yang kita bikin di Excel ya. Ada nama, tanggal, shift, kemudian yang kita kasih cluster hanya nama dan tanggal. Nah, kita bisa lihat kotak bagian shift ini kosong. Artinya kita tidak akan bisa melakukan penginputan apapun pada setiap kotak yang tidak kita kasih cluster. Jadi dia tidak akan ada warna kuning. Nah, di bagian warna kuning ini atau cluster yang sudah kita set, kita bisa atur misalnya yang nama ini, kita double klik saja. Nah, di designer kita bisa mengatur misalnya apakah ini mandatory input atau tidak, atau misalnya wajib diisi atau tidak. Kemudian kita bisa pilih jenis keyboard-nya, kemudian kita bisa atur alignment-nya dan fontasi dan lain-lain. Begitu juga dengan tipe-tipe cluster yang lain. Misalnya kalender, nah kita bisa atur misalnya format tanggalnya seperti apa. Nah, untuk perubahan cluster, kita bisa pakai tipe cluster di sini untuk mengganti cluster atau cara input dari form kita. Sementara saya biarkan saja. Nah, ini saya nggak bisa klik ya yang shift ini. Kemudian saya save. Oke.
Kita cek di publish. Oke, nah ini sekarang kita ada di publish yang tadi namanya demo ya, tanggal sekarang. Kemudian sekarang kita buka di iReporter iPad-nya. Saya tutup dulu share yang ini, screen yang ini. Oke, kemudian saya akan share iReporter dari iPad View ya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat ada aplikasi iReporter ya. Kita klik, ya, kemudian kita login. Kita login dulu. Masukkan passwordnya, dan kita login. Oke, kemudian kita masuk ke Conmas Server, lalu kita pilih Create New, lalu kita pilih di situ ada demo yang tadi kita buat ya. Lalu kita Create New. Ya, kita bisa lakukan zoom di sini. Nah, di sini hampir sama seperti designer ya. Untuk kotak yang shift atau cluster shift ini kita tidak bisa melakukan klik apapun dan di situ tandanya tidak ada warna apa-apa ya. Nah, untuk yang nama ada di kotaknya ada warna kedua ya, garis kotak juga. Nah, karena tadi di warna kita pilih di nama kita pilih cluster keyboard, maka yang muncul ketika kita akan melakukan penginputan pada nama munculnya keyboard seperti ini. Misalnya kita klik nama saya. Kemudian untuk kalender ya, yang tadi kita klik lagi. Nah, maka akan muncul cara penginputan yang sudah kita tentukan, yaitu kalender seperti ini. Klik OK. Jadi seperti itu. Lalu kita simpan. Saya simpan as completion and close. Oke. Baik, berikutnya saya coba share Conmas berikutnya ya. Oke, fitur Conmas berikutnya yaitu Conmas Manager. Jadi kita ingin lihat hasil dari inputan kita yang tadi. Kita masukkan dulu passwordnya. Oke, nah kemudian di sini kita bisa lihat ada paling atas file demo yang tadi kita sudah create ya. Kemudian statusnya complete, terinput pada tanggal hari ini. Kita abaikan untuk waktunya ya. Nah, di sini kita bisa lihat hasil inputan kita yang tadi. Nama, kemudian tanggal. Nah, kemudian kita bisa ekspor atau download file ini, laporan ini, menjadi bentuk CSV, Excel, maupun PDF. Oke, saya kembali ke PowerPoint. Ya, untuk demo sampai situ, sesi berikutnya yaitu adalah kuis ya.